Selamat pagi anak kelas 4. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pagi hari ini ketemu lagi kita pembelajaran daring, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Harus tahu itu mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya, atau mana dia ide utamanya, ide pokoknya, dan mana yang menjadi penjelas untuk kalimat itu. Jadi sebelum belajar kamu harus tetap berdoa. Terima kasih. Masih ingatkah kamu tentang ciri-ciri suku Minang? Apa saja keunikan suku Minang tersebut? Mari kita baca kembali teks suku Minang. Lihat bukumu halaman 58 sampai dengan 59. Paragraf pertama. Suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malikundang. Jadi dari situ kita lihat bahwa itu ada beberapa kalimat. Nah, kita tentukan kalimat utamanya di mana. Ya, itu ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalimat itu paragraf pertama. Berarti 4 kalimat lagi adalah sebagai kalimat penjelas atau untuk kita ambil gagasan pokok, pendukung. Nah, sekarang kita itu kalimat utamanya adalah suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat di awal paragraf dia. Dari kalimat utama inilah nanti kita bisa mengambil gagasan pokok, yaitu unsur inti kalimat utamanya. Apa saja unsurnya, kan masih ingat kamu kan ada subjek sama predikat. Sekarang masuk kita paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebutlah rumah itu rumah bagonjong. Jadi ada beberapa kalimat dia 1, 2, ya, kemudian 3, 4, 5. Ya, ada 5 kalimat dia. Berarti yang lain adalah sebagai kalimat penjelas satu kalimat utamanya. Yang manakah kalimat utamanya? Yaitu di awal paragraf. Yang lain itu kan dijelaskan rumah gadang itu yang bagaimana. Suku Minang itu. Jadi dia sebagai kalimat penjelas. Sekarang masuk kita paragraf yang ketiga. Ya. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Itu dia paragraf ketiga. Ada 2, 3, 4 dia. Berarti 3 kalimat penjelas. Kalimat utamanya hanya satu, yaitu suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang. Sekarang masuk kita yang paragraf terakhir, yang paragraf keempat. Paragraf keempat belum terakhir, ada 5 paragraf ya. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasembahan dan tari piring. Tari pasembahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Dia ada 2 kalimat, berarti kalimat utamanya hanya 1 dan 1 lagi kalimat penjelas. Jadi gagasan pokoknya nanti kita ambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya lihat di awal paragraf itu. Sekarang kita yang terakhir, paragraf yang kelima. Ada 5 paragraf itu ya. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Ini kan kalimatnya ada berapa kalimat? 1, 2, 3. Kalimat utamanya itu ada di awal paragraf ya. Jadi yang lain adalah sebagai kalimat penjelas atau sebagai nanti kita ringkas dia menjadi gagasan pendukung. Sedangkan kalimat utamanya nanti kita ringkas dia menjadi gagasan pokok. Jadi itulah dia kalimat utamanya dan bisa kita buat nanti jadi gagasan pokok. Tugasmu sekarang adalah yaitu nanti membuat
peta pikiran. Di manakah perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kalau dia gagasan pokok terletak di kalimat utama. Jadi dari kalimat utama nanti kita ambil ke pokok. Kalau gagasan pendukung kita ambil dari kalimat penjelas. Jadi dia terletak di kalimat penjelas. Kemudian yang kedua itu gagasan pokok berisi ide pokok dia. Sedangkan gagasan pendukung itu gagasan pendukung itu berisi uraian, uraian, penjelasan atau tambahan informasi mengenai daripada ide pokok tadi. Kemudian yang terakhir perbedaannya itu yaitu jumlahnya hanya satu dalam setiap paragraf kalau gagasan pokok. Ingat itu satu. Yang kalau gagasan pendukung ya bisa lebih dari satu, tergantung berapa kalimat dia. Nah, itulah perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keragaman. Terima kasih.